Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kesulian, ya apa kabar hari ini? Semoga semua selalu sehat ya, dan dalam keadaan kondisi yang terbaik semuanya, terbaik rezekinya, terbaik kesehatannya, terbaik dalam hal aktivitasnya ya. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini saya akan berbagi ya tips ya bagaimana seorang PNS itu ya, terutama seorang PNS guru ya, itu bisa mengatur waktu atau membagi jadwalnya untuk keperluan madrasah maupun untuk keperluan keluarga. Nah, jadi sebagai seorang yang cukup sibuk ya dengan agenda yang padat dari pagi sampai sore, tentu harus bisa mengatur waktu ya dengan keluarga. Ya jangan sampai nanti ada seharian full ya untuk habis untuk kegiatan di luar, sementara untuk yang di rumah kita dinilai kurang, nah atau kurang waktu untuk keluarga. Nah, bagaimana mengatur waktunya? Nah, kita pastikan waktu kita itu dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah waktu-waktu yang bermanfaat. Nah, mengapa kita harus bisa melihat waktu kita dari bangun tidur itu ya, pasti itu sebelum ya insya Allah ya sebelum sholat subuh kita sudah bangun. Itu trik yang pertama, kita harus bisa memaksimalkan waktu dengan keluarga kita ya, dengan istri, dengan anak-anak ya. Itu harus bisa kita maksimalkan ya, kita bangunkan ya, kemudian kita ajak untuk sholat. Kemudian kalau kita yang laki-laki itu di masjid berjamaah, sementara kalau untuk yang istri kita di rumah yang lebih utama. Sebaiknya pun juga begitu, kita ajak anak kita untuk ke masjid. Jadi pagi hari itu kita memulai waktu untuk keluarga, artinya untuk istri, untuk anak-anak, kita usahakan untuk bisa maksimal sampai kita berangkat ya, yaitu sekitar lebih kurang pukul 7 ya, setengah 7 sampai pukul 7 kita berangkat. Jadi ada waktu lebih kurang 2 jam ya, dari setengah 5, setengah 6, setengah 7. Jadi ada waktu lebih kurang 2 jam di pagi hari itu kita memulai hari, yang itu bisa kita gunakan untuk ya keluarga pastinya ya, untuk istri dan anak ya. Kemudian kita pastikan ketika kita hendak berangkat, kita juga pastikan untuk momen pelepasan itu ya, pelepasan untuk kepergian kita untuk berangkat gitu ya, keberangkatan kita itu ke madrasah atau ke sekolah, kita pastikan memang dalam kondisi yang ya nyaman ya, kondisi yang penuh dengan kasih sayang. Bagaimana caranya? Yang pertama, pastikan semua sudah standby di depan pintu, kemudian salam ya, cium tangan, kemudian juga cipika-cipiki ya, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Jadi pastikan teman-teman punya momen ini ketika teman-teman sebagai seorang ayah mungkin, atau mungkin sebagai seorang ibu, atau sebagai seorang istri, atau sebagai seorang suami, itu usahakan maksimalkan waktu selama ini ya, dari ya sama itu ya, dari mulai bangun tidur sampai hendak berangkat ya ke lokasi, ke tempat madrasah atau ke sekolah teman-teman sekalian ya. Ini juga berlaku ya untuk teman-teman di pegawai, atau mungkin yang bukan non pegawai pun juga sama ya, PNS non PNS pun juga begitu. Sebaiknya kita maksimalkan waktu dengan keluarga kita dari pagi sampai kita berangkat. Jadi ketika kita berpisah dengan keluarga kita itu adalah perpisahan ya untuk hari itu gitu ya. Sementara kita memang berangkat untuk mencari nafkah, mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Kita bekerja, kita beraktivitas itu secara nyaman, dan juga tentunya pasti dengan kondisi yang senang, hati yang senang, bahagia begitu ya. Jangan sampai ada membawa hati yang dongkol, hati yang ya kecewa, atau hati yang masih sesak, atau ya semacam keributan-keributan kecil yang itu mungkin belum teratasi. Usahakan itu semua dihilangkan, dan pastikan semua sudah nyaman pagi hari itu, sehingga kita bisa memulai hari dengan penuh senyuman ya, ketenangan, dan juga keberhasilan, dan juga fokus pada tujuan kita, yaitu untuk mencari nafkah yang halal dan thayyibah. Kemudian berikutnya adalah ketika kita berada di madrasah. Nah, bagaimana kita berada di madrasah? Kita pastikan waktu kita itu memang waktu yang utama. Pastikan kita adalah orang-orang yang datang di awal-awal waktu ya, karena di awal waktu itu lebih baik daripada kita terlambat meskipun sedetik ya. Menunggu setengah jam itu lebih baik daripada terlambat 1 menit ya. Itu prinsip saya ya. Menunggu setengah jam itu lebih baik daripada terlambat 1 menit, bahkan 1 detik pun ya. Jadi jangankan 1 detik ya, 1 menit, 1 detik pun saya tidak akan mau terlambat insya Allah ya, jika tidak ada halangan.
Alhamdulillah sampai sekarang ini alhamdulillah tidak pernah terlambat ya, meskipun cuaca hujan, meskipun cuaca bagaimanapun saya akan tetap datang untuk di awal waktu ya, apalagi hari ini saya datang nomor satu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita bisa memaksimalkan waktu di madrasah dari kita mengisi daftar hadir sampai kita pulang lagi. Kita maksimal waktu kita dengan waktu yang bermanfaat. Kita bisa mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan agenda-agenda harian kita, mengerjakan ya sebagai seorang guru ya. Sekarang ini pembelajaran daring ya dalam jaringan, dan juga pembelajaran yang sifatnya itu menggunakan Android ya, perangkat elektronik, menggunakan gadget. Jadi kita bisa via komunikasi via WhatsApp ya, via Google Classroom dan sebagainya ya, aplikasi-aplikasi serupa. Dari YouTube pun juga bisa kita berbagi video-video pembelajaran. Artinya kita bisa terus berkomunikasi dengan siswa sampai, dan juga guru-guru ya, jangan lupa guru-guru ketika sudah selesai untuk melakukan PJJ pembelajaran jarak jauh dengan siswa, kita saling sapa dengan guru-guru, saling diskusi dengan guru-guru yang di kantor majelis guru, termasuk dengan siswa yang ada keperluan, termasuk orang tua yang mungkin datang ke kantor majelis guru. Jadi waktu kita itu efektif ya, tidak ada waktu yang sia-sia. Jadi tidak ada waktu untuk berleha-leha, bersantai-santai ria ya. Ada waktunya ya, ketika kita harus bersantai, berenjoy ya, kita harus bisa beristirahat, ada waktunya nanti. Tapi pastikan pekerjaan kita itu sudah tuntas, sudah selesai, dan juga pastikan itu bisa terukur kapan selesainya, dan juga tidak ada yang terbengkalai, itu pastinya. Apalagi seorang ASN ya, ASN itu sudah harus bisa mengetahui tugas pokok dan fungsinya ya secara maksimal, secara optimal ya, dan bahkan mungkin ditingkatkan ya secara kinerjanya. Nah, itulah yang menjadi target utama dari Kementerian Agama, yaitu ya, kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, termasuk khususnya di madrasah. Oke, berikutnya adalah setelah kita selesai ya sore harinya, kita pulang ya. Biasanya kita pulang jam 14.30 atau jam lewat dikit ya, karena pun sebagai seorang guru tentu tidak pas begitu kita pulang. Biasanya kita pulang agak lambat juga, lambat setengah jam, lambat sejam, itu biasa, karena masih ada beberapa pekerjaan yang mungkin masih bisa kita lakukan. Misalkan kita bisa membuat sesuatu, menulis sesuatu, yang itu bisa sebagai waktu-waktu yang kita gunakan sampai menjelang asar ya, atau sekitar jam lebih kurang jam setengah 4 ya. Jadi begitu kita pulang, kita maksimalkan waktu lagi dengan anak dan istri kita. Pastikan ketika kita punya agenda lain, pastikan mereka juga ikut ya. Saya di rumah juga ada agenda, yaitu tahfiz dan tahsin ya, tahfiz dan tahsin, dan juga baca-baca Iqra, untuk belajar Iqra ya, membaca Quran, baca Iqra di rumah itu setiap pada asar sampai sekitar jam setengah 6 lebih kurang. Jadi itu saya gunakan waktu dengan anak-anak juga. Jadi anak-anak juga ikut ya, istri pun juga mendampingi, dan juga datanglah anak-anak dari berbagai tempat ya ke rumah ya. Jadi begitu sampai menjelang maghrib tiba, kita beres-beres mandi sampai kita malam tidur lagi, itu waktu untuk full keluarga. Jadi waktu kita itu memang kita bagi-bagi ya, untuk keluarga, untuk tempat kerja kita, atau di kantor, atau di madrasah, termasuk juga nanti ketika kita berada di luar, misalkan ada agenda-agenda luar ya, kita akan ada pertemuan dengan seseorang di luar, pertemuan dengan kelompok-kelompok tertentu di luar, kita harus bisa mengatur waktunya ya, yang mana waktu itu tetap adalah waktu yang efektif. Dan jangan lupa ketika hari Ahad ya, atau hari Minggu, itu kita gunakan untuk refreshing. Pastikan hari libur itu adalah waktu yang berharga bagi kita. Jangan sampai waktu libur kita isi dengan hal-hal yang masih sibuk juga ya. Usahakan hari Minggu itu memang kita maksimalkan untuk libur, untuk memang fokus untuk refreshing, dan juga menyambut hari Senin ya, yang itu memang cukup sibuk kembali. Pastikan hari Ahad itu adalah hari yang membuat kita itu refresh kembali ya, hari yang membuat kita itu bisa bersama keluarga secara full, dan kita merasakan kebahagiaan ya, merasakan jiwa yang ya fresh, segar kembali, dan juga kita siap untuk menghadapi pekan yang berikutnya. Jadi begitu ya, ini kehidupan yang saya alami, yang saya lalui, dan alhamdulillah meskipun ada sedikit hambatan, rintangan tetap bisa kita lalui bersama, dan tetap bisa dijalani ya bersama istri tercinta ya, bersama juga anak-anak yang terkasih dan tersayang. Oke ya, alhamdulillah sekalian, begitu dulu untuk hari ini tips membagi jadwal kerja dengan jadwal di dalam keluarga. Ya, meskipun kita sibuk, tapi ingat tetap ya, kewajiban kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang guru tetap kita laksanakan, dan hak kita pun pasti insya Allah akan mengikut juga. Jadi laksanakan kewajiban, insya Allah hak akan kita dapatkan. Jangan kebalik ya. Oke, bagi teman-teman yang sekarang ini sedang sibuk juga untuk mempersiapkan pemberkasan ya,
NIP CPNS, selamat berjuang terus ya, pantang menyerah ya. Silakan berkorban semaksimal mungkin, perjuangkan semaksimal mungkin agar teman-teman sekalian mendapatkan apa yang teman-teman impikan, dan semoga berkah pastinya ya. Barakallahu fikum. Ya, demikian dulu dari saya. Selamat menyaksikan video-video saya yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.